Halo, perkenalkan nama saya Sakti Siombing dengan NIM 1121100379, dan saat ini saya akan mempresentasikan pengenalan dasar statistika. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dan konsep dasar statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Statistika membantu kita untuk memahami dan menyimpulkan informasi dari data, serta membuat keputusan yang berdasarkan pada data tersebut. Konsep dasar yang meliputi statistika adalah yang pertama populasi dan sampel, di mana populasi adalah kumpulan seluruh individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah karakteristik atau sifat dari suatu populasi atau sampel yang dapat diamati atau diukur. Yang ketiga, pengukuran data. Data dapat diukur dengan menggunakan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang keempat, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data dalam bentuk tabel, grafik, atau ukuran ringkasan. Yang kelima, statistik inferensial. Statistika inferensial adalah teknik yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Yang keenam, probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Selanjutnya yang ketujuh, distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah pola kemungkinan nilai-nilai yang mungkin terjadi pada suatu variabel. Yang kedelapan, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah teknik yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang ada pada sampel. Yang terakhir, regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan menggunakan konsep dasar statistika, kita dapat menyimpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan lebih efektif, dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti empiris. Dan untuk mind map-nya yang kedua yaitu bagaimana penjelasan serta perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Yang pertama akan menjelaskan statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan untuk menyajikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambar yang jelas dan ringkas tentang data. Statistika deskriptif juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti simpangan, baku, dan rentang. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang telah dikumpulkan. Tujuan statistika ini adalah untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian, untuk perbedaan statistika deskriptif dan inferensial adalah yang dimana statistika deskriptif itu digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah dikumpulkan, sementara statistika inferensial digunakan untuk membuat referensi tentang populasi berdasarkan sampel data. Statistika deskriptif hanya digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, sedangkan statistika inferensial melibatkan pengambilan sampel yang representatif dan populasi dan pengujian hipotesis tentang populasi berdasarkan sampel tersebut. Dan untuk mind map yang ketiga yaitu penjelasan mengenai dan perbedaan populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah istilah-istilah yang digunakan dalam statistika. Populasi merujuk pada kelompok lengkap orang, objek, atau kejadian yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama. Sedangkan sampel adalah sekelompok kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama itu dari segi ukuran. Populasi adalah kelompok lengkap individu, objek, atau kejadian yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan sampel adalah sekelompok kecil dari populasi-populasi itu. Yang kedua disebutkan yaitu representasi.
yaitu populasi yang mencakup semua anggota kelompok yang ingin diuji atau dianalisis, sedangkan sampel dipilih untuk mewakili populasi. Yang ketiga, pengambilan data. Data diperoleh dari populasi secara keseluruhan, sedangkan data diperoleh dari sampel yang mewakili populasi. Yang terakhir, analisis data. Analisis data populasi bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Sedangkan analisis data sampel bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dengan menggunakan data dari sampel. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian data, data kualitatif, kuantitatif, diskret, dan data kontinu, serta data primer dan data sekunder. Yang pertama, data. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan dan direkam untuk digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan. Kemudian, pada data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas suatu objek atau fenomena. Data kualitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau ukuran yang dapat dihitung. Data diskret adalah jenis data kuantitatif yang hanya memiliki nilai-nilai yang terbatas dan terpisah. Data kontinu adalah jenis data kuantitatif yang dapat mengambil nilai di antara dua angka tertentu dan dapat diukur secara berkelanjutan. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti survei atau wawancara. Data ini biasanya dikumpulkan untuk tujuan tertentu dan khusus untuk penelitian tertentu. Yang terakhir, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini biasanya tersedia secara publik dan dapat diperoleh melalui sumber seperti buku, jurnal, atau basis data. Yang mind mapping selanjutnya yang saya buat adalah mengenai skala pengukuran data beserta contohnya. Skala pengukuran data adalah cara untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data berdasarkan jenis dan sifatnya. Ada 4 skala pengukuran data yang umum digunakan, yaitu yang pertama skala nominal, yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kategori atau kelompok. Data nominal tidak memiliki urutan atau ranking dan hanya dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Skala ordinal yaitu skala yang memungkinkan kita untuk mengurutkan data dalam urutan yang terdefinisi, namun tidak memberikan informasi tentang jarak antara setiap nilai. Dan yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini memiliki ciri-ciri sama dengan skala ordinal, namun jarak antara setiap nilai dalam skala ini dapat diukur dan sama. Skala ini digunakan untuk mengukur variabel seperti suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio memiliki ciri-ciri sama dengan skala interval, namun memiliki titik nol mutlak dan memungkinkan pengukuran proporsional dan perbandingan. Penentuan skala pengukuran yang tepat dalam suatu penelitian sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipahami dengan benar. Yang pertama harus menentukan jenis variabel. Langkah pertama yang menentukan jenis variabel yang ingin diukur. Apakah variabel tersebut bersifat kategorikal atau numerik? Jika kategorikal, apakah data tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok atau kelas yang berbeda? Jika numerik, apakah data tersebut bersifat diskret atau kontinu? Yang kedua, memeriksa karakteristik data, yaitu memeriksa karakteristik data yang akan diukur, seperti apakah data memiliki rentang nilai yang terbatas atau tidak, apakah ada nilai yang hilang atau outlier, dan seberapa akurat pengukuran tersebut. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan tujuan penelitian. Pertimbangan tujuan penelitian dan jenis analisis yang akan dilakukan. Apakah analisis yang dilakukan hanya memerlukan pengelompokan data, ataukah memerlukan perhitungan matematis dan statistik yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu menggunakan pengetahuan dan mencari berbagai referensi. Ini digunakan pengetahuan dan referensi dari bidang yang relevan seperti statistik atau ilmu sosial untuk membantu menentukan skala pengukuran yang tepat. Banyak buku dan sumber online yang dapat membantu dalam memilih skala pengukuran yang tepat untuk variabel tertentu. Yang terakhir yaitu melakukan uji coba. Melakukan uji coba dengan mengumpulkan data dan memeriksa apakah skala pengukuran yang dapat dilakukan memberikan hasil yang akurat dan relevan untuk tujuan penelitian. Dan yang terakhir, mind mapping yang terakhir adalah biasanya dalam bidang apakah statistika digunakan. Yang pertama dapat digunakan dalam bidang ekonomi.
Statistika digunakan untuk menganalisis data ekonomi dan memberikan informasi tentang perkembangan ekonomi dan pasar. Yang kedua, sosial. Statistika digunakan untuk menganalisis data sosial seperti tingkat kemiskinan, kejahatan, dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kesehatan. Statistika digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan seperti prevalensi penyakit, efektivitas pengobatan, dan faktor risiko kesehatan. Kemudian pendidikan, statistika digunakan untuk menganalisis data pendidikan seperti hasil ujian, tingkat kelulusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Kemudian ilmu alam, statistika digunakan dalam penelitian ilmu alam untuk menganalisis data eksperimen dan survei. Dalam hal bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis bisnis seperti penjualan, keuntungan, dan tren pasar. Dalam teknik, statistika digunakan untuk menganalisis data seperti teknik keandalan produk, kualitas, dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan.